Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita sehingga kita masih diberikan keistiqomahan untuk kumpul di tempat ini melakukan zikir napas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini salah satu umatnya yang mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini udah hadir saudara-saudara kita, abang-abang kita. Nah, ini ada Bang Rudi, ada Bang Bobby. Nah, ini Bang Bobby ini kecil-kecil tapi gesit. Nah, ini ada Bang siapa? Bang Nardi. Bang Nardi. Soalnya yang diinget Soner. nama aslinya. Oh iya Bang Nardi, Bang Soner. Banyak banget sih nama aliasnya. Wah, belum ada lagi Bang Bonar. Saya panggil dulu. Insyaallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sebelum kita mulai ke diskusi, kita salam-salam dulu untuk para pembimbing yang ada di Padepokan Patrap Surakarta Solo. Mudah-mudahan beliau pada selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah. Ada di Padepokan Patrap ada Pak Setio Purwanto yang biasa dipanggil Pak Pur. Ada juga Mbah Bejo SA. Mbah Bejo ini dulunya bukan Bejo namanya, cuma dikasih nama Bejo jadi keterusan Bejo SA jadi. Dan ada Mas Beken dan ada Pak Depoyo dan ada yang lainnya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, dari Purworejo ada Pak Wid Tarto, dan dari Jawa Tengah, Jawa Timur yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu juga, dan dari Cilengsi, Bogor, dari Condet, dari Sumatera, Kalimantan, semuanya salam kangen untuk para sahabat DNSA dimanapun berada, yang biasanya setahun ada 2 kali atau 3 kali acara di Padepokan. Dikarenakan 2 tahun ini pandemi ya, jadi nggak ada lagi acara-acara di Padepokan. Tapi ya alhamdulillah, memang kadang-kadang dalam proses istiqomah ini berat ya. Banyak tarikannya ke sana kemari. Masih alhamdulillah ini kita dikasih kesempatan, masih diberikan kekuatan untuk silaturahmi karena Allah ini. Nah, ini pada kesempatan malam ini kita akan bahas, ini pembahasan kita yaitu memahami duduknya kesadaran jiwa kita, menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah di dalam dan di luar diri. Nah, ini kalau belum duduk benar kesadaran itu di situ, kita ini masih menduakan Allah dengan makhluk. Jadi kalau udah duduk benar kesadarannya di situ, ya udah pasti yang ada hanya Allah dan hanya kita hanya menyaksikan saja, meneng, diam, no comment, no komplain. Kalau masih ada komen, masih ada komplain, ya berarti belum duduk dah tuh kesadaran kita. Kan itu aja. Jadi gampang, simple sebenarnya. Ya kan? Kan ada yang nanya, gimana dong kalau misalkan begini begitu. Nah, ini makanya kan persyaratannya harus duduk dulu di situ. Kalau nggak duduk, pasti akan komen komplain. Maksudnya seperti apa sih? Semua itu yang ada hanya Allah, yang ada kekuatan Allah dalam diri dan di luar diri. Kalau waktu dimampukan duduknya kesadaran jiwa kita di situ, itu tadi yang saya ceritakan. Lisan kita itu jadi lisan Allah, gerak kita itu jadi gerak Allah, pikiran kita itu jadi pikiran Allah, bukan kita lagi yang mikir. Udah dalam bimbingan dia,
Nafsu kita dalam bimbingan dia, pikiran kita dalam bimbingan dia, ucapan kita dalam bimbingan dia. Kita nyaksiin doang kalau sudah benar-benar duduk di situ. Tapi yang jadi masalah duduk di situnya kagak seterusnya. Nah ini naik turun. Kadang di situ, kadang kagak. Nah ini yang memang harus kita perdalam dan pahamin. Karena kalau kita masih belum duduk di situ pasti menduakan. Karena bertauhid itu kan harus lurus satu. Yang ada hanya Allah. Nah ini kan kenyataannya, kejadiannya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya. Kan gitu ya. Nah ini kalau dalam bertauhid ini menduakan, Bang. Gitu loh. Karena apa? Yaitu Allah memberikan kepada jiwa kita ilham fujur, ilham takwa. Udah jelas tidak. Nah, udah jelas. Ini masih nyalain diri. Nah, itulah makanya bahagialah orang yang membersihkan diri. Tapi celakalah yang mengotori dirinya. Nah, itu kan jelas. Jadi kenapa saya kemarin itu selalu bikin statusnya menerima takdir baik, takdir buruk tadi. Nah ternyata semalam malam Jumat dibahas di Padepokan, menerima Allah, menerima takdir Allah. Takdir baik dari siapa? Allah. Takdir buruk dari siapa? Allah. Kenapa kita maunya nerima yang baik doang, yang buruk kagak? Itu terjadi kayak kita kan? Iya kan? Wah, kalau dari pemahaman mah dari mantap ya. Pandanglah Allah di sebalik makhluk. Begitu dalam kenyataan. Baru kemarin orang pelanggan gua marah-marahin. Nah, itu kan? Ya kan? Ada yang ngeselin dikit, anjing lu. Kan gitu. Jadi pemahaman kita, pengetahuan kita yang tentang pandanglah Allah di sebalik makhluk gimana itu dalam aplikasinya. Berarti kan kalau belum benar-benar duduk kesadarannya di situ, nggak bisa. Bintang hati. Nah, Otik langsung pun cara tidak sopan. Kena gitu. nah ini bedanya gitu, Bang. Nih kita kan pelajari ini tentang kesadaran nih. Dan memang iya di saat didudukkan di situ sama Allah, ya semua Allah sudah dengan kekuatan. Dan yang kita pandang di luar pun ya Allah juga. Iya, ini ngeselin banget orang gitu ya. Kalau mandang Allah, Nah, itu nggak akan marah. Nah, itu. Iya, tadi masih mandang makhluk ya. Nah, itu. Marah-marah itu orang. Kadang-kadang ya itu tadi. Ya kan kalau duduk kesadarannya ada persyaratannya untuk istilahnya yang ada hanya Allah itu. Kesadarannya harus duduk dulu. Kalau nggak duduk ya begitu jadinya. Menduakan tetap. Nah kan? Menduakan Allah dengan nafsu, menduakan Allah dengan pikiran, menduakan Allah dengan ilmu, menduakan Allah dengan guru, menduakan Allah dengan wah banyak itu. Menduakan. Karena apa? Belum duduk di kesadaran yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah di dalam dan di luar. Kalau udah semua seperti itu, jadinya apa? Jiwa kita menang, diam, nerimo, menyaksikan, no comment, no complain. Udah wis. Orang perbuatan Allah semua mau dikomplain gimana? Ya udah diam aja, menang nih. Nah gitu. Nah kalau udah jiwa kayak gitu berarti udah tenang, udah merdeka, nggak terganggu. Ya kan gitu. Tapi kenyataannya gimana kita? Nah, belum kita mah. Gue jadi kepikiran ya Allah. Nah itu. Ya alhamdulillahnya kita sadar. Nah iya. Di saat kita salah kita sadar. Alhamdulillah. Daripada dulu kita udah salah kagak sadar kan babat udah kejadian baru kan gitu. Tuh. Ya pikirin kalau dulu Nah iya. Ya maksudnya alhamdulillah lah sekarang juga walaupun masih kadang-kadang keceplosan gitu. Tapi jadi benar-benar kepikiran jadi lo
Kalau dulu mah masa bodo amat, yang penting gua udah keluarin emosi gua mau tuh orang kan gitu ya. Kadang-kadang juga Kalau sekarang di udah rumah anak gitu ya, emosi pasar ya. Tergantung misalnya mood kita. Mood kita lagi keadaannya lagi kejepit, ada aja yang bikin nambah. Bikin Itu nambah. yang kita nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa kontrol. Kita lagi kadang begini, masuk lagi yang begini, wah itu kadang kita nggak kontrol. Tapi kalau kita sadar, wah ampun, kok begini jauh. Nah itu makanya kita bertahun-tahun belajar kesadaran, ya kan, di NSA, tapi dalam aplikasi ini masih nol kan itu. Kenapa ini kan? Sebenarnya nggak kenapa-napa, ya itulah yang harus dilewatin gitu loh. Ya, cuman kalau misalnya ulang-ulang. Iya, nanti pelajarannya emang kadang-kadang diulang-ulang. diulang lagi. Masih betul kan gitu. Nah. Pancing enggak? Nah iya, belajar pasrah diulang, belajar sabar diulang, belajar ikhlas diulang, ini diulang semua tuh. Kalau kita ngadepin orang pelanggan udah sering ya. Mau macam-macam tuh karakternya. Lagi enggak, lagi pancing juga. Emang kalau saya bilang gini, kan ada beberapa kriteria. Dalam kriteria kita yang kita sadarin berapa kriteria itu banyak. Enggak semua kriteria itu kita pahamin. Ada misalnya kriteria kita nerimanya misalnya dalam kriteria, wah ini dalam keadaan enggak ada. Kadang kita paham. Di satu sisi kriteria lain yang kita agak pahamin, yang bikin orang bikin nyolot lah, kenapa ini lah. Yang kriteria itu agak sulit. Ya istilahnya saya paham, maksud paham Bobby. Jadi di saat dalam kondisi ekonomi lah kita bisa menyadari ya kan, yang ngasih susah Allah, yang ngasih senang Allah gitu ya. Tapi di saat yang ngeselin itu lupa Allah. Iya, lupa Allah. Pas giliran emosi lupa Allahnya. Kalau masih protes masih pikiran terus. Kita masih protes terus. Gue masih tadi kan protes terus. Mana Gojek mah dengerin sepihak doang, nggak tahu di lapangan kayak gimana. Dengerin laporan dari pelanggan langsung gitu direspon, langsung dikasih peringatan. Kadang kita protes terus ya, jadi kepikiran. Tapi lama-lama nyadarin ya udah. Begitu kita serahin ke Allah ya udah tenang. Nah, iya kan sebetulnya kan contoh-contohnya udah ada. Intinya emang. Ya kan? Udah dicontohkan oleh kisah-kisah para nabi zaman dulu. Kita tinggal ngikutin aja dalam aplikasinya gitu loh. Tapi sih bener, di dalam kita sering bertemu, sering kita bahas, sering kita ngomong dalam begini, memang ada yang istilahnya yang bisa ngimbangin. Kalau kita nggak begini sama sekali, nggak bisa, bablas semua. Iya. Lari ke belakang langsung. Aku lari ke belakang ambil gua sabar. Tapi selama kita ada kumpul-kumpul seperti ini masih ada rem mas. Ada, saya sering mendengar pencerahan lah. Ya, jadinya memori kita dimasukin hal-hal yang baik kan. Kalau kita langsung benar langsung duduk, ini mungkin sulit. Tapi untuk menyadari mungkin ada. Nah, Ya, masih ada yang penting itu kan itu timbulnya dulu kesadaran tadi kan gitu. Kita di saat salah kita sadar kan gitu. Kalau dulu di saat salah kagak sadar sama sekali kan gitu. Nah, yang saya tulis kemarin ini pernah juga. Dulu pernah sering sadar tapi nggak sadar gitu loh. Ya kan? Sekarang nggak sadar tapi sadar. Iya. Di saat nggak sadar kita sadar tuh. Iya nih. Udah melenceng. Ya kan gitu, sadar gitu. Tahu dulu lagi melenceng kagak sadar, babas aja kan. Nah ini yang perlu kita syukuri. Dan bagi teman-teman dimanapun berada yang belajar zikir nafas sadar Allah, ternyata bukan hanya sekedar belajar zikir doang, duduk timpu doang. Yang lebih sulitnya itu dalam aplikasi menerima itu 3T itu. Lanjutannya itu loh. Hal menerima kemarin dijelasin sama pembimbing-pembimbing kita di Padepokan itu panas dingin, Pak. Kita krisis ini. Itu menerima keadaan nggak punya duit. Baru diomongin semalam, dua lagi ngalamin kan cocok banget tuh. Wah pas banget udah ini. Iya lagi keadaan sulit. Pengen Gojek cash.
Ya ngarepin 3 tahun nggak Allah. dapat. Karena kita mengharapin begitu, tiba-tiba kalau ya selama berhari pas kagak ngarepin kayak ring. Tidak saya bu aman, kagak dini lagi dah. Simpan lah, Nah, alhamdulillah. Terus kadang-kadang kita memahami kan Allah ini harus begini dulu, harus begitu dulu kan gitu. Padahal kalau dengan kepasrahan total itu nggak perlu gini gitu loh. Kadang-kadang kita itu membatasi kemauan Allah sesuai kemampuan pikiran kita gitu. Nih tuh. Kadang-kadang gitu dalam kenyataan yang harus kita praktek itu kesadaran dalam kenyataan. Kalau untuk duduk tempo mungkin Bang Rudi udah lulus lah, udah level 1, 2, 3, 4 udah sip goal lah ya kan gitu. Sama kayak kita gitu Bang, 4 tahun nih kita belajar, mungkin untuk duduk tempo mau udah hatam. Tapi dalam aplikasi kan tetap aja mentok lagi untuk sini. Nah, ini itu perulangan. Itu tadi makanya setelah saya sadari, saya resapi Bang, di saat jiwa kita belum duduk di dalam kesadaran menyadari Allah, yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah dalam diri dan di luar diri, itu pasti bentrok terus, menduakan terus, bermasalah terus. Tapi di saat didudukkan oleh Allah, dimampukan duduk kesadarannya di situ, nggak punya duit bisa keliling Indonesia, kan itu sebenarnya. Saya flashback lagi, saya ulang lagi gitu loh. Kejadian yang telah Allah berikan gitu. Pembelajaran yang telah Allah berikan. Di saat dulu waktu Allah mampukan kesadaran saya hanya menyadari yang ada hanya Allah dan yang ada hanya kekuatan Allah di dalam dan di luar. Itu terbukti nyata. Kita menyaksikan doang perbuatan Allah. Ongkos diongkosi, gerak digerakin, nggak tahu dikasih tahu. Kadang-kadang yang tadi saya cerita, sampai jiwa sendiri tuh nanya gitu, loh kok mulut gue bisa ngomong begitu, gitu. Ini kan menyaksikan, oh ternyata di saat kesadarannya ini duduk yang adanya, ini semua akan mengikuti semua kehendak Allah, dalam tuntunan Allah. Pikiran kita, nafsu kita, jadi nggak bakalan ngaco gitu loh. Kalau belum duduk udah pasti ngaco. Nah ini kan yang harus kita istilahnya apa, review, bukan review, apa sih namanya Bang, kalau bahasa kerennya itu kita ya perbaiki itu apa sih. Nah itu Sama. ibaratnya gitu, tentang kesadaran ini. Nah kalau jiwa kita nggak memahami duduknya, nah itu yang sering lepas. Tapi kalau begitu udah tahu duduknya, dia ingat lagi gitu, duduk lagi situ. Pas begitu lepas kan, tiba-tiba jiwa tuh duduk lagi situ, langsung ingat lagi, astagfirullahaladzim. Ini nggak terlalu jauh, Nah. pelosoknya. Nah itu kebablasannya nggak. Kebablasannya nggak terlalu jauh. Sebentar langsung ke awal lagi, sadar lagi ya Allah. Nah, iya. Minimal kalau kebablasan sebenarnya ikut dah. Nah itu makanya kan saya bilang kalau dalam bertauhid masih ada menduakan dengan selain dengan makhluk, ya itu udah menduakan Allah dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu. Nah, itu kan masih menduakan itu loh Bang. Kalau udah menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah dalam diri dan di luar, itu nggak bakalan menduakan udah. Pasti dalam bimbingannya udah. Dan semua komponen yang ada dalam diri dan di luar diri itu akan sesuai dengan kehendaknya. Gitu loh. Pikiran kita, akal kita, nafsu kita, langkah kita, pendengaran kita, semua akan sesuai dengan tuntunan dia. Jiwa kita cuma nyaksiin doang. Ya ternyata oh ini yang disebut meneng oh gitu. Diem lu, no comment no komplain. Oh ini ternyata di saat sudah begitu ya memang udah nggak bisa apa-apa, udah nyaksiin doang, udah kekuasaan dia, kehebatan dia.
diakuin ya. Ya nggak ada udah. Kalau udah dalam bimbingannya dia, itu ya udah penyaksiannya udah kita. Nggak ada aku-akuan lagi udah gitu loh. Tapi kalau belum duduk jiwanya pasti ada aku-akuan lagi di situ. Wow, gue ini salah karena Allah. Nah, udah mulai dah tuh. Ya, itu juga salah juga. Nah iya, gua nih judi karena Allah. Ya udah, mulai ngaco. Istilahnya gitu, sengajain gitu. Itu yang Kalau kedua. bahasanya begitu salah juga dong. Yang benar datang dari Allah, salah dari diri ya. Nah itu sih istilahnya kalau bertauhid itu menduakan. Iya. Nah, Masih karena ada- apa? Masih ada keakuan. Nah karena kesadarannya belum duduk menyadari yang ada hanya Allah tadi. Kalau salah syariat sih masing-masing. Nah, Salah syariat. nah ini secara keilmuan, secara pengetahuan memang begitu. Kan gitu. Memang ada di ayatnya, tadi saya juga di komen tuh dikeluarin ayatnya. Tapi kan saya juga punya alasan karena ada ayatnya juga. Yang ngasih ilham bujur Allah, yang ngasih ilham takwa Allah. Kan gitu loh. Nah kalau bukan dari Allah, dari siapa? Karena setiap salah dan benar itu pasti Ya, ada suatu pembelajarannya. Makanya kalau Allah pahamkan hikmah keburukan Iya. itu akan bersyukur kita, Bang. Contoh gini. Jangan terpaku oleh salah dan Ah. benarnya gitu maksudnya ya. Contoh, Tapi balik itu apa iya, nih? contoh kecil aja. Yang Contoh kecil yang sering saya bilang. Nih yang lagi tren lah, Covid lah misalkan. Ini kan buruk nih. Pasti kan nyalahin negara, nyalahin ini loh, nyalahin itu loh, nyalahin. Lah karena nggak sadar. Si Covid ini dari mana gitu loh. Yang ngadirin Covid itu siapa? Karena nggak sadar itu. Coba kalau sadar. Cepet-cepet dikembalikan ke Allah kan gitu. Nggak bakalan nyala-nyalain. Dan di situ akan dikasih hikmah. Memang kan gebleknya manusia ini kalau nggak dikasih bukti kan nggak percaya. Nah ini kejadian pada dirinya sendiri, Bang. Ngelihat di berita begini-begini Covid nih bener ada apa kagak gitu. bahkan ada bahasanya begini, kalau begini terus Nah. sebenarnya maka selamanya lah kita hidup akan berdampingan dengan Covid. Tapi kalau di bahasa kita memang harus begitu, memang kita harus menerima ya. Nah, Memang kita menerima harus berdampingan. Tapi kalau untuk kan mindsetnya beda dia. nah, iya makanya gini, Bang. Di saat begitu dikasih nih Covid, lah ya kan masuk dalam diri kita nih Covid. Iya. Wah, ini dia nih si Covid ada kan gitu. Tapi kalau kita nggak menyikapinya dengan kesadaran tadi, takut mati nih gua gini gitu ya kan, Iya. pasti ke situ. Tapi begitu kita sadarin, oh Covid ini makhluk Allah yang menghadirkan ke dalam diri ini Allah. Ya Allah, aku serahkan kembali kepada. Tapi dapat pembelajaran dari Covid apa? Diajarin sama si Covid. Pas begitu dihilangin rasa, dihilangin penciuman, kata Covid, no, lu gua hilangin cabut nih. Rasa nih di mulut lu sama penciuman di hidung lu, gimana lu? Ternyata nggak enak, Bang. Nah akhirnya kan kita sadar tuh, oh si Covid nih ngajarin saya mensyukuri nikmat ini. Dipahamkan hikmahnya sama Allah. Oh menikmati syukur ciuman dan rasa. Ternyata nggak ada penciuman darah, gelegeban Bang kita hidup. Makan aja kagak enak. Kagak nyium apa-apa, jadi masakan kayak gimana ya? Perasaan biasa aja jadi, tapi ada enak gak enaknya gitu. Berarti kalau udah jiwanya tenang, gak terpengaruh gitu loh. Udah, istilahnya mau masakan kayak gimana ya sama aja udah. Enak aja dah. Udah. Mau yang rasanya kayak gimana sama aja udah. Banyak pembelajaran gitu, Bang. Nah akhirnya apa? Bersyukur, bukannya mencela. Bukannya begini begitu gitu loh, Bang, menyela-nyelakan. Ya, Akhirnya sendiri nah, kabur dia. begitu kita udah syukuri, kita udah pahami hikmah,
dicabut sama Allah. Udah lu jangan lama-lama 4 hari doang. Goblok gitu. Coba. Nah itu pembelajaran nyata dalam kehidupan. Terkadang kita ini ya pinter ngomong doang. Saya akui kadang-kadang ya pinter ngomong doang bang sama teman-teman, begitu dalam menghadapi kenyataan mah ya tetap wah masih kena goyang juga ibarat. Ya itu kalau nggak sering kita sharing gini ya lama-lama lemah juga gitu. Oh perlunya hablum minallah hablum minannas itu begini. Nah ini masuk lagi ke Bang Bobi tadi. Sebenarnya kalau kita saling ya kan, tahu teman-teman kita perdayakan yang ada di dalam sekeliling ini, sebenarnya aman. Cuman kadang-kadang ego kita tadi itu, gengsi kita tadi. Ini dalam belajar memang pentingnya diaplikasi. DN itu pentingnya diaplikasi. Sadar Allah itu diaplikasikan ke 3T ATP. Nah ini pelajaran menerima jadi buku Pak Per 100 lembar itu. Menerima doang. Dan karena apa? Kalau udah bisa dimampukan untuk menerima oleh Allah, pasti akan keluarnya syukur. Ya contohnya tadi COVID. Begitu kita terima, keluar kan syukur kan. Nah udah keluar dari syukur, yakin dengan kebesaran Allah, ditolong, selesai. Karena masalahnya di situ. Nah, karena kita nggak terima jadi masalah. nah akhirnya kita panik. Nggak ada yang kita masalahin. Nah yang saya alami nggak bisa nerima nggak punya duit itu. Gimana jadi masalah ya? Itu bang, pas Pak Pur ngomong begitu, bener. Tapi ditambahin nipu jemaah, nipu temennya, oh enggak itu mah cuma memang nggak bisa nerima doang. Kalau nipu balik nipu lagi mah udah enggak itu loh. Kalau dulu iya menghalalkan segala cara. Kalau sekarang untuk nipu lagi alhamdulillah kan gitu. Udah kagak dah tuh giliran yang nipunya. Kalau dulu memang mungkin iya puyeng-puyeng udah manfaatin aja kan. Siapa yang bisa dimakan kan gitu. Ya alhamdulillah sekarang ini proses-proses berserah total. Ya ini mungkin Bang Nadi kepuyungannya, kebingungannya udah dari dulu ngontranya kan. Saya baru nih ngontra begini kan baru ketemu saya bang. Kalau dia mungkin udah biasa, udah kebal ya kan. Telat sebulan 2 bulan ya masih di jalan. Terus saya telat 2 hari aja udah mulai empot-empotan dulu. Nah, dalam arti kata di saat kesadaran enggak duduk di situ. Tapi begitu saya ingat saya sadarin lah itu Allah berikan lagi duduk di situ, ya udah aman aja. Nyaksiin lagi, oh cuma ditakut-takutin doang bener kan gitu. Cuma dikasih pelajaran itu bener enggak, masih teguh enggak kan gitu ibaratnya. Kadang-kadang ya udah kalau udah saking puyangnya udah pegangan aja udah begini udah ya Allah. Ya Allah. Kalau dipikir-pikir kan kita hidup masih banyak kenyamanan ya daripada. Nah, itu Bang sebenarnya. Karena justru yang jarang-jarang itu yang begitu hadir kita sulit menerima ya. Sebenarnya gini, masalah itu dari dulu mulai kita lahir itu udah masalah. Iya. Masalah itu sebenarnya udah terbiasa, cuman pas begitu dikasih masih kaget-kagetan gitu loh. Iya, malah yang dikasih juga kadang-kadang itu lagi. Itu lagi. Masih kaget aja ya. Ya contoh ya Bang Bobi, yang nggak bisa nahan kan yang bikin orang yang bikin kesel kan. Padahal dari dulu tuh sering ketemu orang kayak gitu kan. Ibarat masalah itu tuh sering gitu, cuman ya begitu tadi. Mungkin aja ada yang ngeselin gitu ya. Makanya ini dalam silaturahmi ini kita bisa revisi Pak. Nah, kita revisi, oh ya, wah yang tadinya kita buat ini, kok sekarang aja lah. Nah, ada hikmahnya. Nah, iya, setidaknya kita udah sering dengar pencerahan kayak gini kan, minimal kalau kita ketemu lagi yang begitu langsung sadar. Oh. Ibarat mobil nih, mobil jalan terus mau nabrak apa, nanti kita ke bengkel. Kita ke bengkel, lagi si jiwa kita gini kan. Saya nyari bukannya kita cari kemarin tuh pengen pintar, pengen bisa ini,
kita merevisi jiwa kita nih Revisi terus. revisi terus itu Nggak rela berhenti, revisi terus. revisi terus Lagi pokoknya. itu mah nggak pernah berhenti, revisi lagi, Nah, itu. baik lagi. Makanya kan kita udah di kemarin kan dari dulu kita sama-sama belajar di sini. Ya. Guru pembimbingnya di Solo. Kalau saya ini sama-sama belajar. Cuman memang Allah perintahkan untuk menyediakan tempat dan fasilitas ya seadanya yang semampunya gitu loh. Orang-orang nggak mau ya udah. Kan saya mintanya ya Allah berikan keistiqomahan. Turun, buka majelis. Lah kalau dipikir pakai otak pikir lo pusing dah. Ustadz bukan dia, bukan ruh. Nah kan gitu bang. Kalau kita pakai ego lagi, kada pikir pakai diri lagi. Tapi begitu Allah sadarkan jiwa saya, oh udah ikutin aja maunya dia. Ini nyaksiin gitu loh. Walaupun memang akhirnya ya seleksi alam juga. Ya kan? Rame, tinggal satu dia. Ada lagi rame, tinggal satu lagi dia. Jadi udah ibaratnya itu pun terjadi di Padepokan gitu. Udah nggak aneh sebenarnya. Ini partai bukan aja yang Nah. besar aja pasang surut. Nah, iya. Rantrinya doang sih. Ya, iya ibaratnya ini kan cuma tempat singgahan dalam arti kata siapa yang mau belajar bareng-bareng, ayo. Namanya orang belajar bareng-bareng, ya kan? Pastilah ada yang salahnya, ada yang benarnya, namanya belajar. Cuman jangan nyalahin, jangan merasa benar kan itu doang sebenarnya. Ya udah, salah perbaikin kan gitu. Nah ini yang makanya bagi teman-teman dimanapun berada, ayo kita tetap sama-sama belajar lah. Nggak ada yang merasa senior junior di sini. Walaupun baru kenal DNS, kalau mau belajar ya ayo bareng-bareng. Sama aja. Saya juga pas lagi nggak disadarin mah ya, kadang-kadang kemarin aja omongan yang udah keluar lama ya karena bukan saya yang ngomong, nggak ingat. Dikasih tahu sama siapa? Pak Mamun itu. Ini kan waktu ngomong kita waktu bulan puasa lah. Itu coba. Karena bilang terima dulu semua dari Allah. Lah memang bener juga dalam batin ya. Apa yang dia omongin. Misalkan nih Pak Nardi ada keinginan. Iya. Ya kan? Ada nafsu. Iya. Ya kan? Pak Nardi pengen punya rumah misalkan. Pengen punya duit 10 M. Ya kan gitu. Terima dulu. Iya. Jangan. Karena apa yang memberikan keinginan itu siapa? Emang situ bisa berkeinginan sendiri. Iya. Kalau gitu lu kan kita prinsipnya Nah. tahu diri lah. Nah. Yang tinggi-tinggi banget pengen bikin terus. Tapi Nah. kita nggak sadar kita udah membatasi Allah. Kalau Nah. kita- Allah Maha Kaya. Ya terima aja dulu. Nah, masalah nanti kabul dan enggaknya ya balikin ke dia gitu loh. Maksudnya bukan muluk-muluk, ya emang begitu, emang keinginan juga emang Allah yang hadir kan, ada keinginan. Nah, itu maksudnya. Terima aja masa mau wujud mau nggak mau. Nah, gimana ya? kadang-kadang kan kita langsungin, wah ini nafsu nih. Ini nafsu nih. Nah, ini udah menduakan dulu gitu loh. Iya. Karena kesadarannya belum ke Allah. Tapi di saat begitu kesadaran ke Allah, oh, yang ngasih keinginan ini Allah, yang bisa mengabulkan ini Allah, ya udah aku terima ya Allah dan aku serahkan kembali kepadamu. Udah sebenarnya di situ subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, menerima keinginan-keinginan itu, mensyukuri keinginan-keinginan itu dan meyakini dengan kebesaran Allah keinginan itu dikabulin. Udah itu sebenarnya intinya. 3T itu sebenarnya. Cuman kadang-kadang kalau lagi pas nggak diingat, nggak sadar, ya kan akhirnya wah ngayal ya, kemana-mana. Kadang-kadang pas begitu ngayalnya hilang kesel, sialan ngapa gue yang begini, temen gue ya, kan gitu. Keinginan itu kadang-kadang emang harus dirahasiakan diri kita sama Allah aja, nggak perlu ngomongin ke orang. Orang banyak pretesi. Terus yang ngomong lu. Bisa lo begitu. Apa lu? Nah itu kejadiannya ini kayak dulu bang. Wah saya udah proposal 2M, kagak jadi akhirnya, goblok katanya. Oh, kayak gitu. Allah. Antara kita sama Allah aja rahasia berapa? Oke, mau apa kek? Terima aja. Ya, gimana Allah aja udah bisa. Nggak usah diomongin ke orang. Nah itu. Jadi kita simpulkan bedanya
antara kita menyadari baik dan buruk itu dari Allah di saat kesadaran jiwa kita itu sudah duduk dalam kesadaran menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah di dalam maupun di luar diri. Nah ini ibaratnya menerima takdir qada dan qadar, baik dan buruk. Nah kalau udah menerima takdir Allah ya sudah di situ, maka yang terbaik lah itu, kan gitu. Kalau kita nggak menyadari ke situ, begitu saudara meninggal, ya Allah tega banget, ya, itu yang terbaik buat dia gitu loh. Jangan nyalain juga. Nah nyalain. Dari Allah, bagus dari Allah. Salahin Allah. Memang udah takdir dia yang terbaik dari Allah itu gitu loh. Nah, kalau sadar bener mah nggak bakalan nyalain bang. Nah kalau yang masih nyalain berarti kan belum sadar sebenarnya. Masih main Pikir itu. Tapi kalau yang benar-benar sadar ya udah pasti nggak bakalan menyalahkan, karena memang itu haknya dia gitu loh. Lah dia yang maha mengurus, yang ada di langit ada yang di bumi kan gitu. Masa kita mau ikut campur sih urusan dia kan gitu bang. Nah itu bang ya. Jadi kesimpulannya begitu. Kenapa saya bilang menerima baik dan buruk itu yaitu di saat duduknya kesadaran menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Ada dengan kekuasaan dunia aja, manusia punya kekuasaan, kita aja nggak berdaya. Gimana Allah kekuasaan Allah? Ya kan kayak gini sekarang keputusan presiden. Emang kita punya daya melawan gimana kita ya semua rakyat kecil. Ya udah PPKM lebih lagi kekuasaannya. Nah, itu. Ya, contoh kecil aja gitu. Nggak berdaya gitu kan, melawan habis. Jadi gitu ya bang ya. Kita simpulkan itu. Kenapa saya bilang yang baik dan buruk dari Allah itu di saat kesadaran kita menyadari yang ada hanya. Kalau kesadaran yang nggak duduk di situ, ya disitulah nanti terjadinya dualitas tadi, ya. Nah, masih banyak Tuhan atau menduakan Allah dengan makhluknya. Ya namanya makhluk itu kan banyak ya. Yang ada dalam diri nafsu, pikiran, ya kan, itu makhluk semua, ciptaannya semua, termasuk diri kita pribadi, termasuk dengan ilmu, dengan yang itu makhluk semua. Yang namanya ciptaan itu makhluk macam-macam. Kadang-kadang dalam bertauhid kita masih menduakan itulah yang disebut berhala dalam hati. Makanya bagaimana cara untuk bisa membersihkan hati kita, yaitu kita berserah diri di hadapan Allah dan memanggil asmanya dalam hati. Nah baik, kita sama-sama latih juga pada kesempatan ini, kita sama-sama memohon kepada Allah untuk kebersihan hati kita dan saudara-saudara kita dan anak istri kita. Kita ambil posisi yang nyaman seperti biasa. Nah ini kita kuatkan dalam menerima. Nah ini latihan menerima dalam DN ini tanpa bergerak sedikit pun. Nah itu yang namanya pasrah total, itu tanpa bergerak sedikit pun menerima apapun yang terjadi. Rasa gatel, ya kan, pikiran muyer-muyer diterima ya udah. Kalau komen, nah itu yang akhirnya malah jadi berantakan, gatel, garuk mulai dah tuh. Ya udah goyang-goyang dah tuh. Kan? Nah itu tuh nggak mau nerima ketentuan Allah. Dikasih gatel ya terima, balikin lagi. Dikasih pikiran begini begitu ya terima, balikin lagi. Udah gitu aja. Terima, balikin, terima, balikin. Oke, kita sama-sama duduk yang nyaman. Bapak-bapak cukup ikuti apa yang saya ucapkan dalam hati. Kita memohon bimbingan Allah. Sesungguhnya diri kita ini tidak bisa apa-apa. Ya Allah, bimbing jiwa raga kami untuk berserah di hadapan-Mu ya Allah. Untuk menerima takdir-takdir-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah,
bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu. La haula wala quwata illa billah. Kita hadirkan Allah dulu dalam hati kita, dan kita mohon kepada Allah untuk menyucikan hati kita, sehingga yang bertahta dalam hati kita hanya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sadari Allah yang dekat. Setelah kita menyadari Allah yang dekat, mulai kita sadari napas kita. Sadari napas yang keluar masuk melalui hidung. Terima semua apapun yang terjadi di dalam jasad kita. Kalau Allah memberikan rasa gatal, terima. Rasa kram, terima. Kesemutan, terima. Semua apapun yang terjadi, apapun yang terdengar oleh telinga kita, kita terima. Kita terima semuanya. Itu kehendak Allah, yang di luar maupun di dalam, kita terima semua. Menerima tanpa komen, tanpa komplain. Terima, sadari dari Allah, kembalikan ke Allah. Apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, terima semuanya. Ayo kita kembalikan kepada Allah. Setelah menerima semuanya, kita luaskan kesadaran kita menyadari alam semesta, bintang-bintang, galaksi-galaksi, sampai menyadari di sebalik alam semesta. Menyadari Allah di sebalik alam semesta. Setelah duduk, kesadaran kita menyadari Allah di sebalik alam semesta, baru hati kita berzikir kepada Allah, mengikuti napas yang keluar masuk melalui hidung. Napas masuk, napas keluar Allah. 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 Kesadaran jiwa kita dudukan menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Hati kita berzikir kepada Allah. Jiwa kita menerima semua apapun yang terjadi dalam jasad kita.
dalam pendengaran kita, dalam perasaan kita, dalam pikiran kita, dalam tubuh kita, kita terima. Jiwa ini menerima apapun yang terjadi, menerima dan menyaksikan. Itulah kehendak Allah. Tanpa kita lawan. Terus dalam hati tetap berzikir. Allah. Kesadaran jiwanya duduk menyadari Allah. Dan kita luaskan lagi kesadaran jiwanya. Di saat hati ini zikir kesadaran jiwanya semakin mendekat kepada Allah. Di saat hati ini zikir Allah, kesadaran jiwanya semakin berserah di hadapan Allah. Jiwanya mendekat, Allah jiwanya berserah. Kesadaran jiwanya semakin mendekat, semakin berserah di hadapan Allah. Allah. Nah, ini kita harus pahami, duduknya kesadaran ini semakin mendekat, semakin berserah. Agar terbiasa kesadaran jiwa kita duduk di wilayah itu. Wilayah semakin mendekat, semakin berserah. Sekarang kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita, menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Di saat hati ini zikir kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya Allah. Di saat hati ini zikir Allah, kesadaran jiwanya yang menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Jadi jiwanya menyadari yang ada hanya Allah. Kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Hatinya tetap berzikir kepada Allah. 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 Dan pahami duduknya kesadaran jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Agar jiwa kita terbiasa naik turun di wilayah kesadaran menyadari yang ada hanya Allah dan yang ada hanya kekuatan Allah. Dalam aplikasi di saat jiwa kita mulai tidak sadar, kita dudukkan kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Kalau sudah kita biasa latih dalam duduk timpu ini, jalannya untuk menuju duduk di kesadaran itu kita akan dipahamkan oleh Allah. Pertahankan kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Hatinya tetap zikir Allah. Dan kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita masuk ke dalam celupan Allah, Sibghatullah. Hanyut dalam kekuasaan Allah, kekuatan Allah. Hati tetap zikir Allah.
kesadarannya masuk ke dalam celupan Allah. Pertahankan kesadaran Sibghatullah ini agar bisa kita gunakan dalam aplikasi 3T dan ATP. Di saat jiwa kita kesadarannya dalam Sibghatullah, sehingga bisa menerima takdir Allah dengan kekuatan Allah, mensyukuri takdir Allah dengan kekuatan Allah, dan meyakini takdir Allah dengan kekuatan Allah, karena diri kita sudah tercelup dalam kekuatan Allah. Baik, pertahankan kesadarannya dalam Sibghatullah. Lalu kita akhiri dengan bersyukur kepada Allah. Dan saya akan akhiri siaran langsung ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.